Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ayo kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya ayo kita bernyanyi bersama-sama untuk menumbuhkan rasa semangat kita untuk belajar. Ayo kita nyanyi Satu Nusa Satu Bangsa secara bersamaan ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baiklah, setelah kita bernyanyi bersama, saya rasa kita menjadi lebih semangat untuk belajar. Sebelum memasuki materi, di sini Ibu mau tanya ke kalian. Ada yang tahu nggak setiap tanggal 28 Oktober kita memperingati sebagai hari apa? Ya, betul sekali, Hari Sumpah Pemuda. Jadi, materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini adalah pengamalan nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan memasuki materi tentang pengertian dari Sumpah Pemuda. Di sini, Ibu akan mencoba menjelaskan pengertian dari Sumpah Pemuda. Jadi, Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristabilisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda tercetus pada tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia, Jakarta. Sumpah Pemuda tercipta dari Kongres Pemuda II yang diselenggarakan 2 hari pada tanggal 27 Oktober sampai 28 Oktober 1928. Situasi tersebut yang menjadikan setiap tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Berikut adalah isi teks dari Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dari isi teks Sumpah Pemuda tersebut di dalamnya memiliki makna, yaitu yang pertama, meskipun bangsa Indonesia tinggal di berbagai wilayah Indonesia, tetapi tanah airnya tetap satu, yaitu tanah air Indonesia. Yang kedua, meskipun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, tetapi bangsa yang satu yaitu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, meskipun setiap daerah memiliki bahasa masing-masing, tetapi dipersatukan oleh bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah nilai-nilai yang terdapat dalam Sumpah Pemuda, antara lain cinta bangsa dan tanah air, persatuan, sikap rela berkorban, mengutamakan kepentingan bangsa, dapat menerima dan menghargai perbedaan, semangat persaudaraan, dan meningkatkan semangat gotong royong. Yang pertama, nilai cinta bangsa dan tanah air Indonesia. Memiliki rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air Indonesia atau nasionalisme, berarti bahwa setiap warga Indonesia wajib untuk selalu setia dan juga bangga terhadap satu-satunya bangsa dan negara Indonesia. Dan yang kedua adalah nilai persatuan. Perjuangan tersebut mencerminkan adanya sikap dan perilaku yang mencerminkan komitmen persatuan terutama bagi bangsa dan negara. Tanpa ada rasanya persatuan dari seluruh pemuda dan pemudi bangsa,
maka penjajahan pasti akan terasa lebih sulit untuk dihentikan. Itulah mengapa Sumpah Pemuda juga memiliki nilai persatuan di dalamnya. Yang ketiga, nilai akan sikap rela berkorban. Rela berkorban berarti ikhlas atau rela untuk memberikan apapun yang dimiliki demi kepentingan bangsa dan negara. Walaupun dapat menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri, hal ini juga ditunjukkan demi memperkuat persatuan dan kesatuan para pemuda bangsa Indonesia dalam berjuang merebutkan kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, nilai akan mengutamakan kepentingan bangsa. Ikrar Sumpah Pemuda dan juga para pejuang pemuda dalam usahanya merebut kemerdekaan Indonesia tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri maupun kepentingan golongan masing-masing. Mereka selalu mengutamakan kepentingan bangsa untuk dapat bersatu melawan penjajah dan merebut kemerdekaan Indonesia. Yang kelima adalah nilai dapat menerima dan menghargai perbedaan. Berbagai macam perbedaan latar belakang bukanlah merupakan hal yang untuk dipermasalahkan, namun justru wajib untuk diterima dan juga dihargai satu sama lain sebagai salah satu kekuatan bangsa Indonesia. Para pemuda dapat menerima dan menghargai akan adanya perbedaan dari terciptanya satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Yang keenam, nilai semangat persaudaraan. Semangat persaudaraan di dalam para pemuda yang mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa dan tanah air yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, selalu menjunjung semangat persaudaraan atas sesama warga Indonesia juga penting adanya untuk menjunjung tinggi kesatuan bangsa dan terhindar dari adanya perpecahan di dalamnya. Yang ketujuh, yang terakhir adalah nilai akan meningkatkan semangat gotong royong. Nilai gotong royong juga terdapat dalam Sumpah Pemuda, di mana para pemuda berjuang bersama-sama, saling membantu satu sama lain demi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia sendirilah yang akhirnya menjadi bukti bahwa gotong royong atau kerjasama menjadi suatu nilai yang kuat dalam upaya mencapai suatu tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia pada masa Sumpah Pemuda tersebut. Berikut adalah nilai-nilai Sumpah Pemuda yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain mengikuti upacara bendera dengan hikmat, menghargai dan saling menghormati bermacam-macam agama yang ada di Indonesia, menghargai dan menghormati berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia, menghargai dan mendengarkan pendapat orang lain, bekerja sama dengan teman dalam hal kebaikan, serta menjalin persahabatan dan menghindari permusuhan. Selain itu, manfaat persatuan dan kesatuan dalam peristiwa Sumpah Pemuda, yaitu menciptakan kerukunan, mempererat hubungan kekeluargaan, dan juga memperkuat rasa cinta tanah air. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai Sumpah Pemuda. Jika ada kurangnya, mohon maaf ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.